kita puasa Ramadan itu berbuat satu dibalas berkali-kali lipat. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kita sholat misalnya dapat pahala satu, bisa menjadi dapat ganjaran 10. Kita sedekah dapat pahala satu di bulan Ramadan, bonusnya banyak, dapat pahala 10. Bahkan mungkin lebih daripada itu kalau kita ikhlas dalam beramal. Kalau tidak ikhlas gimana Pak Ustadz? Untuk tahap-tahap pertama kali tidak apa-apalah. Namanya orang belajar tentu tidak mungkin langsung pintar. Orang sholat tidak mungkin langsung kusuk. Orang pandai puasa atau bisa dia puasa tidak mungkin langsung tahu apa makna puasa itu. Tentu dia belajar dulu, menahan haus, lapar. Orang puasa kayak gitu, kita puasa kayak gitulah dulu. Nanti baru naik ke taraf berikutnya, ke jenjang, ke tingkat berikutnya. Bukan hanya lapar dan haus saja yang kita tahan, tapi emosi kita ini ya, hawa nafsu kita ini. Kalau masih ada di antara kita ini cepat marahnya, tidak dapat duit. Kalau misalnya anak dia marah sama orang tua, itu pula bulan puasa itu latihan lah lagi. Jangan lagi marah-marah di bulan puasa. Kalau misalnya ada pejabat RT RW kadus kita misalnya tidak juga dihormati orang, dia pengen dihormati, marah dia. Nah, itu kalau udah bulan puasa latihan lagi sabar. Karena itu memang latihan untuk kebaikan. Saya juga terus berlatih agar tetap menjadi predikat bertakwa. Ada sejarah-sejarah kenapa disuruh kita ini puasa. Pertama, sejarah dari Imam Al-Ghazali. Kita ini kan ada 3 nih. 1, pikir atau akal. 2, badan kita. 3, nafsu kita. Taruhlah di luar roh. Roh itu memang yang paling pasti itu namanya, hakikat namanya. Nafsu, badan, dan akal. Kalau kita pakai akal pasti baik. Karena kita itu dikasih nafsu, kadang kita akal itu kita otak-atik menjadi akal-akalan. Gimana bisa selesai saja. Urusan betul atau tidak betul itu nanti nomor 20 kata kita. Yang penting dapat. Nah, itu masih pakai nafsu karena akal sudah kalah dengan nafsu. Malaikat, dari malaikat Jibril ketuanya sampai malaikat Mikail, semua malaikat. Ada juga malaikat itu sebetulnya banyak, bukan 10. Ada malaikat yang memegang matahari, namanya Hamalatus Syamsi, yang menjaga matahari, yang didoakan oleh Nabi Idris. Jadi kenapa Nabi Idris itu bisa naik langsung ke langit, ke surga, tidak turun-turun dari surga, tidak mau keluar? Karena beliau mendoakan malaikat yang memegang matahari. Boret rupanya, memikul matahari ini berat. Karena beratnya tahulah Nabi Idris nih, didoakanlah oleh Nabi Idris, ya Allah, ringankanlah malaikat Hamalatus Syamsi. Alhamdulillah dikabulkan Allah. Berbulak-balik pula lah didoakan malaikat lah. Namanya kita berbuat baik, tentu harus kita berbuat baik kepada yang baik ke kita. Alhamdulillah sampailah Nabi Idris nih ke alam malakut, alam malaikat, sampailah ke surga dia. Sampai di surga dirasakan surga enak, dicoba juga neraka. Neraka panas loh, lebih panas daripada kayak sekarang ini. Mana azab neraka yang paling ringan? Katanya azab neraka yang paling ringan adalah memakai sandal
Satu sendal aja coba, rupanya langsung pingsan Nabi Idris. Tidak kuat memang di neraka itu. Azab kita. Akhirnya balik lagi ke surga dan sampai sekarang tidak ada kuburannya. Jadi kuburan Nabi Idris tidak ada. Kalau kuburan Nabi Muhammad masih ada tuh di Madinah. Tidak turun-turun lagi ke bumi. Malaikat banyak. Ada malaikat hamalatul arsy yang menjaga arsy Allah, singgasananya Allah. Ada malaikat Harut Marut. Jadi saya sudah mengatakan tadi, malaikat ini tidak punya nafsu, makanya orang tuh baik. Tidak ada orang tuh narkoba, tidak ada orang tuh berjudi. Iyalah, maklum, karena mereka tak punya keinginan. Tidak sama kita dong. Ingin jadi caleg, ingin jadi banyak lah. Ingin banyak piti, banyak kebun, ya, namanya ada nafsu di diri kita. Malaikat tidak punya. Ada satu malaikat mau coba-coba dia. Dicobalah sama Allah. Dimasukkan nafsu. Inilah malaikat Harut Marut. Oke lah. Kalian coba, saya coba kata Allah. Masuklah nafsu ke dalam diri malaikat Harut Marut, diturun ke bumi. Nampak satu anak gadis saja langsung dia bernafsu juga. Nah, itulah kata, karena kalian tak punya nafsu aja kalian bisa mulia. Manusia itu dikasih nafsu, makanya banyak kejahatannya. Oleh karena itu puasa ini adalah mengendalikan nafsu pada diri kita masing-masing. Imam Ghazali tadi mengatakan, nafsu itu dicobalah di tempat yang panas atau dibakar, dinaikkan panasnya. Tidak juga kebal dia. Dicoba di air, ditenggelamkan ke sungai, ke laut. Dingin, tapi kebal. Jadi kalau panas kebal, nafsu kita itu ke air pun kebal. Makanya di antara kita kalau masih panas masih bisa hidup, masih dingin masih bisa hidup. Yang tidak kebal nafsu kita ini dikasih lapar, tidak makan kita 7 hari itu tidak mungkin lah nengok paha wanita mau, lemas lah kita itu. Karena kita makan inilah masih ada nafsu. Oleh karena itu diturunkanlah syariat puasa ini versi dari Imam Ghazali. Ada juga versi ulama lain, guru saya Buya Zakaria, guru besar tasawuf. Dulu angin sombong, wah asik mau dihancurkan semuanya. Air sombong juga, asik mau dihancurkan, mau gelombang aja dia, mau tsunami aja dia. Api sombong juga. 4 anasir ini sombong, tanah juga gitu. Akhirnya Allah perintahkan puasa supaya mereka itu menahan sombong mereka masing-masing. Ini boleh-boleh saja kita tahu, tapi yang paling harus kita tahu, puasa tadi mampu kiranya menjadikan kita insan-insan yang takut atau bertakwa. Makanya setiap Ramadan itu itulah bulan training atau bulan pelatihan. Yang jarang ke masjid, banyak masjid nanti itu. Yang jarang sedekah karena bulan puasa, mau dia bersedekah. Yang jarang sabar, mau dia sabar. Yang jarang peduli sama orang miskin, mau dia peduli itu. Itulah 1 bulan pelatihan, mudah-mudahan bisa dipakai di 11 bulan berikutnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sehatlah badan kita, sampailah kita masing-masing di sini sampai ke bulan suci Ramadan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.